Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku, Arga, resmi menikahi seorang wanita yang beberapa bulan terakhir mengisi hidupku dengan rasa penasaran sekaligus ketenangan. Namanya Naila. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan caranya memandangku seolah mampu menenangkan segala badai di dalam hatiku. Namun, ada satu hal yang tak bisa kupahami tentangnya. Sejak hari pertama kami sah menjadi suami istri, sikap Naila seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkan kami. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga terdekat. Aku sempat berpikir, mungkin Naila hanya malu karena baru mengenalku dalam waktu singkat. Tapi malam itu, ketika aku menatapnya di kamar pengantin, dia hanya duduk diam di sisi ranjang, menunduk, dan menggenggam kedua tangannya erat. "Ada yang salah?" tanyaku pelan, mencoba mencairkan suasana. Dia hanya menggeleng, bibirnya mengulas senyum tipis yang terlihat dipaksakan. "Aku hanya lelah," jawabnya singkat. Aku mengangguk, mencoba memahami. Tapi entah mengapa, ada rasa yang mengganjal di dadaku. Seperti ada rahasia besar yang dia sembunyikan dariku. Hari-hari setelahnya pun tak jauh berbeda. Naila menjalankan perannya sebagai istri dengan baik. Dia memasak, membereskan rumah, bahkan sesekali mengajakku mengobrol ringan. Tapi di balik semua itu, tatapannya sering kosong. Setiap kali aku mencoba mendekat, ada jarak yang tak terlihat yang dia ciptakan. Seakan-akan dia tidak ingin terlalu dekat denganku. Suatu malam, aku terbangun di tengah malam. Rumah terasa sunyi, tapi samar-samar ku dengar suara Naila berbicara di ruang tamu. Suaranya pelan, namun cukup jelas untuk membuatku mendekat. "Aku sudah menikah dengannya. Rencana kita berjalan sesuai harapan," ucapnya. Aku berdiri kaku di balik pintu, mencoba memahami kalimat itu. Rencana? Apa maksudnya? Siapa yang dia ajak bicara? "Aku akan pastikan mereka merasakan apa yang dulu kita rasakan," lanjutnya. Jantungku berdetak kencang. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk pikiranku. Aku ingin masuk dan menegurnya, tapi kakiku terasa berat. Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar percakapan biasa yang dia sembunyikan. Ketika aku kembali ke kamar, Naila sudah berbaring di ranjang seperti tidak terjadi apa-apa. Dia tersenyum kecil melihatku. "Kenapa belum tidur?" tanyanya pelan. Aku hanya menggeleng. "Tidak apa-apa," jawabku, mencoba menutupi kebingungan di wajahku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi tanda tanya. Apa yang dimaksud Naila dengan rencana? Mengapa dia berkata seolah sedang membalas sesuatu? Dan siapa mereka yang dia maksud? Hari-hari berikutnya, rasa penasaranku semakin menjadi. Setiap gerak-geriknya ku perhatikan. Naila sering keluar rumah tanpa penjelasan. Ketika ku tanya, jawabannya selalu sama. Hanya membeli keperluan rumah. Tapi aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Hingga pada suatu hari, saat dia pergi, aku memberanikan diri untuk mencari tahu. Aku membuka lemari pribadinya. Ternyata di balik tumpukan pakaian rapi, ada sebuah kotak kecil berwarna coklat. Dengan tangan bergetar, aku membukanya. Di dalamnya ada beberapa foto lama yang membuat nafasku tercekat. Foto itu menunjukkan aku saat kecil, bersama seorang gadis kecil yang tak asing di mataku. Gadis itu adalah kakakku. Kakak yang hilang sejak aku berusia 6 tahun. Aku terdiam. Kenapa Naila memiliki foto ini? Apa hubungannya dengan kakakku? Bersama foto itu, ada dokumen dengan nama asli Naila. Naila Arini. Nama yang mirip dengan nama kakakku. Naila Arini Pramesti. Tanganku gemetar. Semua ini tidak mungkin kebetulan. Perasaan takut, bingung, dan marah bercampur menjadi satu. Apakah mungkin
Wanita yang kini menjadi istriku adalah kakakku yang hilang sejak kecil? Aku terduduk lemas di lantai, mencoba mengumpulkan keberanian. Jika benar dugaanku, apa yang Naila rencanakan? Dan apa maksud dari semua balas dendam yang dia bicarakan di telepon malam itu? Aku tahu satu hal, mulai malam ini, hidupku tidak akan sama lagi. Pikiranku kacau, rasanya dadaku seperti diremas, dan kepalaku berdengung hebat. Aku duduk di lantai cukup lama, menatap foto itu, mencoba menyangkal semua kemungkinan buruk yang berputar di otakku. Namun semakin kupandangi foto itu, semakin aku yakin, gadis kecil di sebelahku itu adalah Naila, kakakku. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin wanita yang kini menjadi istriku adalah kakak yang hilang belasan tahun lalu? Tanganku gemetar ketika menutup kotak itu. Aku mengembalikannya seperti semula, memastikan tidak ada jejak bahwa aku telah membuka rahasianya. Malam itu aku tak bisa tidur. Setiap kali mataku terpejam, bayangan masa kecil itu kembali menghantui. Ingatan terakhir tentang kakakku terulang begitu jelas. Hari ketika dia hilang, kami bermain di halaman rumah waktu itu. Ayah dan ibu sedang di dalam, sibuk menyiapkan makan siang. Tiba-tiba seorang wanita asing datang menghampiri dengan senyum ramah. "Kakakmu cantik sekali," katanya sambil mengelus kepala Naila kecil. Lalu semuanya buram. Aku hanya ingat Naila diajak pergi, dan aku terlalu kecil untuk melakukan apapun. Setelah itu, hidup kami berubah. Ayah jadi pemarah, ibu tenggelam dalam kesedihan, dan aku tumbuh dengan perasaan bersalah yang terus menghantui. Dan sekarang, setelah sekian lama, kakakku kembali. Tapi tidak sebagai kakak. Dia kembali sebagai istriku. Dan dari percakapan yang kudengar, dia menyimpan dendam. Esok paginya, aku berusaha bersikap seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi aku tahu pandanganku padanya sudah berubah. Setiap kali menatap wajah Naila, aku melihat sosok kakak yang dulu pernah menggendongku, menuntunku berjalan, dan menenangkanku saat aku menangis. "Naila," panggilku pelan saat sarapan. Dia menoleh sekilas. "Ya." Aku menatapnya lekat-lekat. "Boleh aku tahu, apa alasanmu menerima pernikahan ini?" "Maksudku, kita baru kenal sebentar, tapi kau langsung setuju ketika aku melamarmu." Dia berhenti mengunyah sejenak, lalu tersenyum kecil. "Terkadang, kita menikah bukan karena cinta, Arga, tapi karena alasan lain." Kalimatnya membuat bulu kuduku berdiri. Dia tidak menjelaskannya lebih jauh. Tidak ada kehangatan di balik ucapannya. Hanya tatapan datar yang membuatku ingin mengorek lebih dalam. Hari itu aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Aku pergi ke rumah orang tuaku. Sudah lama aku tidak mengunjungi mereka. Ibu terlihat terkejut sekaligus senang melihatku. "Arga, tumben sekali datang. Bagaimana kehidupan rumah tanggamu? Siapa nama istrimu, nak?" tanya ibu sambil menuangkan teh. Aku menelan ludah, ragu apakah harus mengatakan namanya. Tapi akhirnya aku menjawab, "Namanya Naila." Ibu terdiam. Gelas di tangannya hampir terjatuh. "Apa kau bilang? Naila?" "Iya, Naila." "Kenapa, Bu?" Wajah ibu pucat. Itu nama kakakmu." Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku mencoba menenangkan diri. "Bu, kalau Naila masih hidup, kira-kira apa yang akan dia lakukan jika kembali?" tanyaku hati-hati. Air mata ibu mulai mengalir. "Entahlah, nak. Kami dulu sudah mencari kemana-mana. Polisi bilang dia mungkin dibawa orang yang dendam pada ayahmu. Jika dia kembali, aku tak tahu apakah dia masih mengingat kita atau tidak." Kata-kata itu menusukku. Jadi benar, kemungkinan besar ini kakakku. Tapi jika benar dia dibesarkan oleh orang yang dendam kepada keluarga kami, berarti hidup Naila selama ini dipenuhi kebencian. Sore itu aku pulang dengan dada berat. Di parkiran rumah, aku melihat Naila berdiri menunggu. Wajahnya tak biasa, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. "Kau dari mana?" tanyanya. Suaranya dingin. "Dari rumah orang tua.
Jawabku seadanya. Dia mengangguk, tapi tatapannya curiga. Kau tidak bilang apa-apa tentang aku, kan? Aku mencoba tersenyum. Kenapa aku harus bilang sesuatu? Dia menatapku lama sebelum akhirnya berjalan masuk. Saat itu aku semakin yakin. Naila tahu aku mulai curiga. Malamnya, aku mendengar suara telepon lagi. Aku mendekat pelan ke arah ruang kerja, tempat Naila biasanya menerima telepon. Pak Bima, dia mulai curiga, kata Naila pelan. Tapi jangan khawatir, aku masih mengendalikannya. Pernikahan ini akan menjadi cara paling menyakitkan untuk membuat mereka merasakan penderitaan yang aku alami. Tubuhku lemas mendengarnya. Jadi benar, pernikahan ini adalah bagian dari rencana. Rencana balas dendam. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar sebelum dia tahu aku mendengar percakapan itu. Di dalam kegelapan kamar, aku berbaring dengan mata terbuka lebar. Dendam apa yang Naila maksud? Mengapa dia menganggap pernikahan ini sebagai cara untuk melukai keluargaku? Ada terlalu banyak pertanyaan tanpa jawaban. Tapi satu hal yang pasti, Naila bukan hanya menyimpan dendam. Dia menggunakanku sebagai bagian dari permainannya. Dan besok, aku akan menuntut jawaban. Aku terbangun lebih awal dari biasanya. Malam tadi aku hampir tidak tidur. Pikiranku terus memutar percakapan yang kudengar dari bibir Naila. Setiap kata terasa seperti racun yang meracuni semua kenangan singkat yang kubangun bersamanya. Jika benar pernikahan ini hanyalah bagian dari permainannya, maka semua yang kulakukan selama ini tidak lebih dari alat untuk memuluskan dendamnya. Saat matahari mulai masuk melalui celah jendela, aku melihat Naila masih tertidur di sampingku. Wajahnya tenang, seperti malaikat yang tidak menyimpan dosa apapun. Tapi aku tahu di balik ketenangan itu ada rahasia besar yang menunggu untuk diungkap. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian. Pagi ini aku akan bicara. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Naila, panggilku pelan. Dia mengerjapkan mata, lalu perlahan membuka mata. HM, sudah pagi. Ya, kita perlu bicara. Nada suaraku membuatnya terdiam. Dia bangkit duduk, menatapku dengan alis terangkat. Tentang apa? Aku berdiri, berjalan ke arah lemari, lalu menarik keluar kotak kecil yang semalam kusentuh. Tentang ini. Sekilas ekspresinya berubah. Wajahnya menegang, tapi dia cepat-cepat menutupinya dengan senyuman tipis. Kau membuka barangku tanpa izin. Aku mengabaikan tuduhannya. Siapa kau sebenarnya, Naila? Kenapa kau punya foto ini? Foto aku dan kakakku. Dan kenapa namamu sama dengan namanya? Dia menunduk, menggigit bibir bawahnya. Untuk sesaat aku melihat sesuatu di matanya. Entah itu kemarahan, kesedihan, atau ketakutan. Apa yang kau lakukan pada kakakku? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar dingin. Kakakmu? Jadi kau masih mengingatnya? Jawaban itu membuat darahku berdesir. Apa maksudmu? Jawab aku, Naila. Dia berdiri, mendekat padaku, menatap tepat ke mataku dengan sorot yang menusuk. Karena aku, Arga, aku adalah kakakmu. Kata-kata itu seperti petir yang menghantamku. Aku mundur beberapa langkah, hampir kehilangan keseimbangan. Apa yang kau katakan? Aku Naila Arini Pramesti, kakak yang hilang itu. Dunia seakan berhenti berputar. Semua potongan ingatan masa kecilku berkelebat di kepalaku. Senyuman kakakku, suaranya, bahkan cara dia menggendongku dulu. Semuanya menyatu dengan wajah Naila di hadapanku. Tidak mungkin. Suaraku tercekat. Kenapa tidak mungkin? Tanyanya dingin. Kau pikir aku benar-benar mati? Kau pikir aku tidak pernah ingat siapa diriku? Aku hidup, Arga. Tapi tidak seperti yang kau bayangkan. Aku terdiam. Bibirku kaku. Pikiranku kosong. Selama ini aku dibesarkan oleh orang-orang yang keluargamu hancurkan. Lanjutnya, suaranya bergetar. Bukan karena lemah, tapi karena menahan amarah.
Kau tahu siapa Pak Bima? Dia yang menolongku ketika keluargamu menutup mata atas semua dosa ayahmu. Ayahku? Tanyaku terperangah. Apa hubungannya ayahku dengan semua ini? Dia mendekat hingga jarak kami hanya sejengkal. Ayahmu menghancurkan keluargaku yang baru. Orang-orang yang memberiku rumah setelah aku diambil dari kalian. Dia merampas segalanya. Dan sekarang, aku kembali untuk merampas apa yang paling berarti baginya. Aku tertegun. Perlahan potongan-potongan itu mulai masuk akal. Pernikahan ini bukan kebetulan. Naila tidak memilihku karena cinta. Dia memilihku karena aku adalah jalan menuju ayahku. Jadi, pernikahan ini hanya balas dendam. Tanyaku, suaraku hampir tak terdengar. Dia mengangguk pelan. Tapi matanya tetap menatapku tanpa goyah. Pernikahan ini adalah senjata. Aku ingin ayahmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Sama seperti aku yang kehilangan semua yang kucintai. Sama seperti aku yang dipaksa hidup dengan kebencian. Aku mundur. Tubuhku bergetar. Tapi, kau kakakku. Bagaimana kau bisa? Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Matanya mulai berkaca-kaca, tapi suaranya tetap dingin. Kau pikir aku tidak muak, Arga? Kau pikir aku tidak merasa jijik menjalani ini? Tapi ini satu-satunya cara. Cara agar aku bisa menyakiti dia. Aku menatapnya lama, mencoba mencari secercah kebenaran yang lain di balik semua kebohongan ini. Tapi yang kulihat hanya perempuan yang terjebak dalam dendam. Perempuan yang dulu ku kenal sebagai kakakku, tapi kini jadi orang asing. Naila, suaraku parau. Kalau kau benar-benar kakakku, kenapa tidak pulang saja? Kenapa tidak bicara baik-baik? Dia tertawa getir. Air mata mulai jatuh di pipinya. Karena aku bukan Naila yang dulu. Arga, gadis kecil yang kau kenal itu mati sejak hari aku diambil dari rumah. Yang tersisa hanya seseorang yang hidup untuk membalas semua yang hilang. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak, menolak semua ini. Tapi aku tidak bisa. Sebagian diriku ingin memeluknya, mengatakan bahwa dia tidak perlu melakukan semua ini. Tapi bagian lain diriku hancur karena merasa dikhianati. Kami berdiri saling berhadapan dalam diam. Suara jam dinding terdengar begitu keras di tengah ketegangan ini. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanyaku akhirnya. Dia menghapus air matanya, menarik napas panjang, dan berkata dengan suara yang membuatku semakin merinding. Aku akan melanjutkan rencanaku. Tidak peduli kau tahu atau tidak. Karena ini belum selesai. Dan saat itu, aku tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Sejak pengakuan itu, rumah kami berubah menjadi medan perang yang sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan. Tapi setiap tatapan, setiap gerakan, seperti tusukan pisau yang tak terlihat. Naila kembali bersikap seperti biasa, memasak, membersihkan rumah, bahkan sesekali mencoba berbincang ringan. Namun aku tahu, semua itu hanyalah topeng. Aku tidak bisa lagi memandangnya sebagai istriku, tapi sulit bagiku menerima kenyataan bahwa dia kakakku. Kakak yang selama ini ku cari, kakak yang dulu selalu melindungiku. Dan sekarang, dia berdiri di hadapanku sebagai seseorang yang merencanakan kehancuran keluargaku. Setiap malam aku memikirkan kata-kata yang diucapkannya. Tentang ayahku yang menghancurkan hidupnya. Tentang orang-orang yang mengambilnya dan memberinya rumah baru. Apa yang sebenarnya dilakukan ayahku? Apa yang disembunyikannya selama ini? Suatu malam, ketika Naila tertidur, aku memberanikan diri pergi ke rumah orang tuaku. Ayah sedang duduk di ruang tamu, membaca koran. Ketika melihatku, dia mengangkat alis. Arga, tengah malam begini? Tanyanya. Aku menatapnya tajam. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi pada Naila dulu? Jangan jawab dengan alasan lama yang selalu kalian berikan. Aku ingin kebenaran. Ayah terdiam. Koran di tangannya jatuh ke pangkuan. Wajahnya pucat. Lalu perlahan dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Arga, ini bukan hal yang ingin kau dengar. Aku sudah dewasa,
Yah, aku berhak tahu. Suaraku meninggi. Dia menghela napas panjang. Naila tidak hilang karena penculikan acak. Dia diambil oleh orang yang ingin membalas dendam padaku. Dulu, ayah terlibat dalam proyek yang menghancurkan sebuah keluarga. Aku melakukan apa yang menurutku benar untuk perusahaan dan negara, tapi bagi mereka, aku adalah iblis. Darahku berdesir. Jadi semua ini benar-benar karena kesalahan ayah. Ayah menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku mencoba memperbaikinya. Nak, aku mencari Naila kemana-mana, tapi mereka terlalu pandai bersembunyi. Aku hanya bisa berharap suatu hari dia kembali. Aku menelan ludah. Perasaanku campur aduk. Jadi semua perkataan Naila bukan sekadar manipulasi. Dia memang dibesarkan dengan kebencian. Dan semua itu bermula dari dosa ayahku. Ketika aku kembali ke rumah, Naila sudah menungguku di ruang tamu. Dia duduk di sofa, mengenakan gaun tidur, dengan wajah datar yang sulit ditebak. Kau pergi ke rumah mereka, bukan? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku tak menjawab. Dia berdiri, mendekatiku. Sekarang kau tahu, kan? Ayahmu bukan orang suci yang selama ini kau kira. Aku mengepalkan tangan. Naila, aku mengerti kau marah, tapi melakukan ini, menghancurkan hidupku, apa itu membuatmu puas? Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Kau pikir aku menikmati ini? Kau pikir mudah bagiku menikahi adikku sendiri? Setiap hari aku ingin berhenti, tapi setiap kali aku mengingat apa yang terjadi, rasa sakit itu kembali. Balas dendam inilah satu-satunya yang membuatku tetap hidup. Kalau begitu hentikan. Kita bisa bicara sebagai keluarga. Aku bisa membantumu. Naila, kita bisa menghadapi ayah bersama-sama. Dia menggeleng keras. Tidak, Arga. Kau tidak mengerti. Ini bukan hanya tentangku. Ini tentang semua yang hilang dariku. Tentang hidup yang dirampas. Aku mendekat. Mencoba meraih tangannya, tapi dia menepisnya. Jangan coba-coba, Arga. Kau bagian dari keluarga itu. Dan aku tidak akan berhenti sampai mereka merasakan sakit yang kualami. Suaranya bergetar, tapi tatapannya tetap dingin. Aku melihat Naila yang dulu di sana, kakakku yang penuh kasih sayang. Tapi dia terkubur di balik dinding kebencian yang begitu tebal. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Naila semakin sering menerima telepon dari Pak Bima, orang yang disebutnya sebagai penyelamat sekaligus sosok yang membesarkannya. Aku mencoba menguping, tapi setiap kali mendekat, dia selalu menutup pembicaraan. Hingga suatu malam, aku mendengar sesuatu yang membuatku benar-benar terperangah. Pak Bima, waktunya sudah dekat. Aku akan buat mereka menyesal. Semuanya. Kalimat itu seperti pengumuman perang. Aku tidak tahu apa rencana Naila selanjutnya, tapi aku tahu satu hal. Jika dibiarkan, dia akan menghancurkan keluargaku, dan mungkin juga dirinya sendiri. Aku menatapnya malam itu, saat dia tidur di sampingku. Wajahnya tenang, seperti tidak menyimpan apa-apa. Tapi aku tahu, di balik ketenangan itu, Naila sudah menyiapkan langkah berikutnya. Dan aku harus menghentikannya. Bagaimanapun caranya. Itulah yang terus terngiang di kepalaku malam itu. Aku tidak bisa hanya duduk diam menunggu Naila menghancurkan segalanya. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana caranya menghentikan seseorang yang telah mengabdikan hidupnya untuk membalas dendam. Pagi itu, Naila bersiap pergi lebih awal. Dia mengenakan pakaian rapi, lebih rapi daripada biasanya. Aku ada urusan, katanya singkat. Aku mencoba menahan diri, tapi kata-kata itu keluar begitu saja. Urusan dengan Pak Bima. Dia berhenti, menoleh ke arahku. Tatapannya menusuk. Jangan ikut campur, Arga. Aku suamimu, balasku, mencoba menguatkan suara. Kau tinggal di bawah atap yang sama denganku. Kau kakakku, Naila. Aku tidak akan diam melihatmu menghancurkan hidupmu sendiri. Dia mendekat. Jarak kami hanya sejengkal. Hidupku sudah hancur sejak lama. Arga, kau
keluarga kalian, yang menghancurkannya. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak bersalah, bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang dosa ayahku. Tapi kata-kata itu terasa percuma. Naila tidak sedang berbicara padaku sebagai adiknya. Dia berbicara kepada bayangan keluargaku yang dia benci. Naila, apa yang kau rencanakan? Apa yang kau dan Pak Bima lakukan? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia tersenyum dingin. Kau akan tahu pada waktunya. Dan ketika saat itu tiba, kau akan mengerti bagaimana rasanya kehilangan. Kalimat itu membuat darahku berdesir. Kehilangan apa? Apa yang dia maksud? Aku tahu aku harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Hari itu aku membuntutinya. Dari kejauhan, aku mengikuti mobilnya melewati jalan-jalan yang tidak pernah kami lewati sebelumnya. Dia berhenti di sebuah rumah besar di pinggir kota. Rumah itu terlihat tua, namun masih terawat. Di depan gerbang berdiri seorang pria paruh baya berjas hitam. Pak Bima. Aku mengenali wajah itu dari foto di dompet Naila. Mereka berbicara sebentar di halaman, lalu masuk ke dalam. Jantungku berdegup kencang. Aku menunggu beberapa saat, memastikan tak ada yang melihatku, lalu mendekat ke jendela samping yang sedikit terbuka. Suara Naila terdengar jelas. Aku siap, Pak. Hari ini kita mulai. Mereka harus membayar lunas. Pak Bima menjawab dengan suara berat. Bagus, semua sudah diatur. Setelah ini, keluarga itu akan merasakan apa yang kualami dulu. Apa yang kita alami. Aku menelan ludah. Jadi ini bukan hanya dendam Naila. Ini juga dendam Pak Bima. Aku hanya takut melihat wajah Arga, kata Naila pelan. Suaranya bergetar. Setiap kali menatapnya, aku seperti melihat bagian dari diriku yang dulu. Tapi aku harus kuat. Kau sudah terlalu jauh untuk mundur, kata Pak Bima. Jangan biarkan kelemahan itu menghalangi. Dendam ini bukan hanya milikmu. Ini keadilan. Aku merasakan dadaku sesak. Jadi Naila benar-benar terpecah di dalam dirinya. Di satu sisi dia adalah kakakku, wanita yang dulu kucintai sebagai keluarga. Di sisi lain, dia adalah alat balas dendam yang dibentuk oleh kebencian bertahun-tahun. Aku pergi dari sana sebelum mereka menyadari kehadiranku. Malamnya, aku menunggu Naila di ruang tamu. Ketika dia pulang, aku berdiri menghadangnya. Kita harus bicara, kataku tegas. Dia meletakkan tasnya di meja, menatapku dingin. Tentang apa lagi? Tentang betapa kau ingin aku berhenti? Tentang bagaimana kau ingin aku memaafkan orang-orang yang menghancurkan hidupku? Itu tidak akan terjadi, Arga. Aku maju selangkah. Naila, kau bisa membenci ayah. Kau bisa membenci keluarga kita. Tapi jangan hancurkan dirimu sendiri. Diriku sudah hancur, teriaknya. Untuk pertama kalinya dia meledak. Kau tidak tahu bagaimana rasanya hidup sebagai orang asing. Kau tidak tahu bagaimana rasanya setiap hari diberitahu bahwa keluargamu adalah monster. Kau tidak tahu bagaimana rasanya menunggu seseorang datang menjemputmu. Tapi tidak ada seorang pun yang datang. Air matanya jatuh. Tapi di balik tangis itu, amarahnya tak surut. Naila, aku mencoba mendekat. Aku mungkin tidak bisa menghapus semua itu. Tapi aku di sini sekarang. Aku adikmu. Biarkan aku menolongmu. Kita bisa menghadapi ini bersama. Dia menatapku lama. Untuk sesaat, aku melihat Naila yang dulu. Kakakku yang penuh kasih. Tapi kemudian dia memalingkan wajah. Kau tidak bisa menyelamatkanku, Arga. Tidak sekarang. Tidak setelah semua yang terjadi. Aku terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Dia mengambil tasnya lagi. Bersiap pergi. Besok, semuanya akan berakhir, katanya sambil berjalan ke pintu. Aku berdiri terpaku. Kata-kata itu seperti vonis. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi aku tahu satu hal. Jika aku tidak menghentikannya malam ini, aku akan kehilangan Naila selamanya. Entah sebagai kakakku, atau sebagai seseorang yang masih punya hati. Aku mengambil jaketku dan menyusulnya keluar.
Pertarungan terakhir ini akan menentukan segalanya.